Saking apa siapa ya anggota masih ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepan. Kita pernah ketemu di kelas tuh? belum bro Ya, kita kenalan dulu kalau begitu. Karena belum pernah ketemu ya. Mata kuliah kita apa? Kepemimpinan pendidikan Islam. Ya, jadi di sini dosen pengembangnya saya dan Pak Abdul Syakur. Ya, bobotnya berapa SKS? Dua SKS. Semesternya semester 3. Oke. Nah, sebelum kita membahas RPS, kita kenalan dulu. Ya. Iya. Oke, dari mana? Dari depan sini. Mangga, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anin Fatimah, berasal dari Purwakarta, linggih nama Dileles, pada melayani komputer ngaulan di SMP. Selanjutnya saya berasal kuliahnya di Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bentar. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikri Fauzi Lutfi bro, yang biasa ke rumah bro. Di depan. Tinggal di Kadungora, kerja di sekolah di SMA Negeri 2 Garut. Dulu S1-nya di STAI Siliwangi PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi mah Hendra di Danau, kapungkur STI na sami sareng Pak Fikri ayeuna nya di Danau. di MI Darul Gaduh Ihsan. Yayasan Anjenang. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nabi An Suhendi, asal di Pak Kenjeng, Menjeng. Bupati juga loh. Aulan di MTS, MA Darussalam. Kuliah di PAI Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun Mas Fanzi Rinaldi di Cilawu, tugas di SMK Negeri 10 Garut, alumni di FPIK PAI Unika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diki Alamin Darussalam, asal dari Pak Kenjeng.
Kemudian alumni S1-nya di STKIP Garut jurusan Pendidikan Matematika. Internet. Ngata nacis. Enggak, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Sekarang bekerja di SMP Josilan Cipanas. Dulu S1-nya di UIN Salatiga, Jawa Bentuk tujuh. Di alumni STI Nusa Garut, Aulang SMK Cirebon Nusa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hamidah dari Susinaraja. Sekarang mengajar di SD Negeri 2 Sadang, Kecamatan Susinaraja. Asal S1 dari STI Al-Musdaliyah Kota Cimahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Fatimah. Asal dari Karangsalutan. S1-nya di STI Tasikmalaya melalui Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aji Suryadi. Asalnya saya mengajar di SD Muhammadiyah 2 Garut Kota. S1 di STI Al-Musa Garut jurusan PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Muhammad. Asalnya dari Kecamatan Pasir. S1-nya dulu di Unija 2007. Sekarang ya di pesantren Kapri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulani, asal dari Samarang, dan S1 saya dari STI Siliwangi Garut. Sekian. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama namanya Tio Bergaha, tinggi di Cicalengka, S1-na di Kuniga, akhirnya ngaulang di SMK Jakarta Barat. Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. PT Prof. Ilhamul Hamdin, Ligin di Banjarmasin, tugas di SMP Santurales. Terus, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof, nama saya Muhammad Lutfi Firdaus, asal Sukabumi. Saya alumni dari PAI Uniga. Ya. Sekarang di SD Jakarta. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Refri Burbianto. Alamat rumahnya di Talegong. Sekarang bertugas di SD 2 Sukakarya di Semarang. Asalnya dulu S1 di Universitas Bandung, jurusan Indonesia. Ya, terima kasih. Kayak saya ada yang lupa, saya tuh belum fingerprint. Tadi teh langsung naik kali. Bentar ya. Jamnya tadi langsung ya, dalam Apa pikirin atas? Sampai sana. Oh, sampai sana. Yang belum print.
Sekarang perkenalan saya ya. Nama saya Ummu Salamah. Saya S1 saya lulusan juga paling awal. Tahun berapa coba? 1980. 8 apa? Belum. Tidak ada bapak-bapak itu. Belum. Saya lulus S1 saat itu usia saya 35 tahun. Mudah nggak? Mudah. Anak sekarang kan 20-an ya. Iya. Karena saya punya anak banyak dulu, baru kuliahnya belakangan. Ya, saya masuk pegawai negeri waktu itu gampang dia. Saya masuk tahun 1984. Kemudian saya ditempatkan di dosen Kopervis ya. Dosen Kopervis itu namanya dipekerjakan. Saya dipekerjakan di Universitas Pasundan Bandung. Sampai sekarang saya masih aktif di Universitas Pasundan Bandung. Jadi meskipun saya lulus S1-nya sudah cukup tua ya, tapi semangat untuk terus belajar tinggi. Jadi jangan kalah Anda ya yang masih muda. Siap. Saya waktu itu lulus S2. Jadi saya S1-nya dulu kan di sini kan namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kemasyarakatan ya di Uniga itu. Cikal bakal Uniga itu Sekolah Tinggi Ilmu Kemasyarakatan. Yang kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Stisik. Ya. Kemudian setelah menjadi universitas menjadi fisik. Jadi S1-nya ya sekarang namanya fisik. Uniga. Jadi saya ngajar di Bandung, saya S2-nya ngambil sosiologi dan antropologi di Unpad. Juga S3-nya saya sosiologi dan antropologi di Unpad. Saya guru besar tahun 2002. 2002, jadi masa kerja saya dari 84 sampai 2002 itu berapa tahun? 4 sampai 2 18 tahun. 18 tahun saya sudah mencapai guru besar. Kurang tahu semangat ya. Kenapa? Karena saya disiplin. Saya termasuk orang yang disiplin, kerja keras, sehingga meskipun saya terlambat masuk, tapi saya bisa melangkahi teman-teman saya yang lulusnya S1-nya umur masih muda. Ya, bukan apa-apa untuk motivasi bapak-bapak ini. Ya, tidak ada alasan. Saya punya anak 6, sedikit enggak? Tidak ada alasan hidup sekolah terus. Saya waktu itu sekolah, apa motivasinya coba? TSN kita baru dak sekolah. Enggak? Uswah. Karena bagaimanapun juga anak pasti melihat orang tua. Kebetulan saja ya, bapak saya profesor, kamu sadar. Suami saya profesor, saya profesor. Anak-anak saya juga sudah 2 profesor. Nah ini bukan apa-apa, hanya sekadar memotivasi bapak-bapak ibu. Supaya apa? Tidak lepas apa? Belajar terus. Sering cucu-cucu saya iseng nanya ya, kenapa sih ini masih sibuk, masih cari duit katanya. Ini bukan cari duit yang cari ning. Bukan saya yang cari uang, tapi uang yang cari
Kenapa? Saya masih diberi kesempatan untuk aktif. Saya pensiun tahun 2018, usia 70 tahun. Ya, sekarang saya sudah berapa? 76,5. Ya, tapi saya masih mampu beraktivitas normal. Saya masih ke Bandung seminggu 2 kali, masih ngajar di Unpad, saya ngajar di S1, saya ngajar di S3. Barusan juga saya baru pulang dari Bandung karena saya menguji sidang doktor di S3 Unpad. Ya, itulah sekelumit kegiatan. Meskipun saya bukan maksud apa-apa, hanya ingin memotivasi bapak-bapak ini. Ya. Jadi asal kita serius, benar. Waktu saya pensiun ya, saya pensiun kan tahun 2018 ya. Saya ditawari untuk menjadi, kalau dulu kalau negeri kan NIDN ya, saya ditawari NIDK, nomor induk dosen khusus. Menurut tes Kemendikbud ya, itu seorang guru besar boleh menjadi pengajar sampai usia 79 tahun kalau sehat dan normal. Artinya pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan mentalnya cukup berat. Karena kalau jadi dosen pikun makan temuannya lah. Benar nggak? Jadi pemeriksaannya cukup ketat, bukan hanya fisik tapi juga mental. Saya 70, begitu selesai 75 tahun, saya masih ditawari lagi. Bu, silakan perpanjang katanya. Ini kenapa diperpanjang? Salah satu alasannya karena di prodi saya satu-satunya guru besar di prodi. Jadi katanya masih dibutuhkan untuk akreditasi. Nah, itulah sekelumit pengalamannya. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk memotivasi Bapak Ibu jangan kalah. Ya, semangat. Tidak ada alasan. Karena kita berpikir pertama apa? Kita berpikir rasional. Kedua apa? Kita berpikir kalkulasi. Setiap apa yang kita ambil keputusan selalu ada hitung-hitungannya. Dan yang ketiga, kita mampu membuat prioritas dari apa yang akan kita lakukan. Itu saja kata kuncinya. Alhamdulillah, saya masih sehat. Nah, secara mental saya masih dikatakan layak untuk menjadi dosen. Itu aja. Karena ternyata cukup berat persyaratannya, ya, terutama secara fisik dan psikologis. Jadi tesnya tes psikologis, bukan hanya tes fisik. Kalau fisik kan kelihatannya, untuk fisik saya rajin olahraga. Pak Ibu beritahu, saya rajin olahraga. Apa yang saya lakukan dengan olahraga saya renang 3 kali seminggu. Dan waktunya kapan coba? Pada subuh. Orang kadang-kadang males dia pada subuh, jadi caranya tarik selimut. Nah itulah, itu bukan apa-apa ya, sekali lagi ditunjukkan bahwa kita bisa berbuat banyak, asal kita kan mau melakukannya dengan bertanggung jawab. Kita lihat sekarang kepada RPS-nya. Capaian pembelajaran lulusan program studi magister pendidikan Islam menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi kepemimpinan. Syarat asas ini semuanya ada dalam materi-materi yang akan kita bahas. Mampu melaksanakan fungsi kepemimpinan pendidikan Islam pada level sekolah, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah kepemimpinan pendidikan Islam berdasarkan hasil analisis terhadap informasi, mampu menerapkan pendidikan logis, kritis, sistematis, inovatif konteks kepemimpinan pendidikan Islam, mengembangkan, implementasikan, terus
CPM mata kuliahnya. Setelah kuliah diharapkan mahasiswa mampu melahirkan pemimpin. Nah, jadi Anda diharapkan jadi pemimpin di bidang pendidikan yang punya akhlak dan moral yang baik, punya keterampilan, kemampuan pembinaan yang tinggi, mengembangkan keilmuan kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan, mendidik calon-calon pemimpin ini yang berakhlak, melahirkan pendidikan pemimpin pendidikan yang handal, memperoleh, memahami, menerapkan keilmuan kepemimpinan pendidikan. Kemudian deskripsinya, nah ini 2 SKS. Nih kita berapa pertemuan? 16 pertemuan, masing-masing durasinya 100 menit ya. Jadi kita 100 menit ya untuk 14 pertemuan di kelas, karena yang satu UTS dan UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah mengkaji perlunya mempelajari kepemimpinan, syarat dan asas penggunaan pendidikan dan sebagainya. Ini materi yang akan kita bahas. Kontrak pendidikan materinya nih, hari ini kita hanya membahas kontrak kuliah. Besok minggu pertemuan pertama kepemimpinan dan seterusnya nanti Anda bisa baca sanksi ya. Pustakanya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan ya, jadi ini yang pertama kita menyampaikan apa? Kontrak belajar ya. Nanti pada pertemuan kedua ini ada presentasi mahasiswa ya, ada penjelasan, jawaban diskusi dan sebagainya. Saya ingin menjelaskan beberapa aturan-aturan dalam perkuliahan kita. Capaian pembelajaran lulusan prodi ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi, merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya di pembelajaran. Saya kira ini nanti Anda baca saja ya, Pak Ibu baca. Yang penting ini soalnya ada 20 item ini. Aturan perkuliahan. Waktu pembelajaran mengacu pada sistem SKS sesuai dengan Permendikbud tahun 49 tahun 2014, yakni 1 SKS itu setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Jadi kalau kita 2 SKS berapa menit? 320 berapa menit? 5 jam 20 menit. Ingat tuh ya, 5 jam. Tapi yang di kelas cuma 100 menit. Lalu bagaimana membaginya? Nah, perhatikan di sini. 1 SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup 1A. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester. Jadi kita di kelas 50 menit per SKS, jadi 100 berapa menit? 102 SKS. Yang kedua, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester. 50 menit ini kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur. 50 menit kali 2 berapa? 100. Ini penugasan. Jadi Anda akan mendapatkan tugas setiap minggu 100 menit. Ada lagi kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. Jadi berapa? 120. Berapa jam? 2 jam. Ya. Jadi meskipun kita di kelas cuma 100 menit, tapi alokasi belajar Anda berapa? 5 jam 20 menit. Ya, itu baru belajar yang bener. Ya, coba. Kemudian sistem perkuliahan. Kegiatan kuliah sesuai dengan sistem student active learning. Apa artinya? Mahasiswa yang aktif. Mahasiswa yang aktif. Jadi bukan ada nama kudu ngadaungkeun ceramah, enggak. Ya.
student active learning, aktif berada pada student. Bapak Ibu yang belajar, mana di 5 jam? Benar kan? Orang ada, baru itu standar, ya. Belajar yang berpusat pada aktivitas mandiri mahasiswa. Mahasiswa ditugasi untuk mendapatkan materi bahan ajar melalui buku, internet, dan jurnal. Jadi durasinya berapa jam? 5 jam. Ya. Dalam perkuliahan, keaktifan mahasiswa dirangsang dengan membuat paparan materi yang akan dibahas. Jadi yang mencari materi bukan saya, tapi Anda. Tapi kita sudah punya RPS-nya, minggu pertama apa yang harus Anda bahas, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi mempresentasikan di depan kelas, kemudian nanti diskusi dari teman-temannya. Jadi teman-temannya juga karena meskipun dia nggak presentasi tetap belajar kan 5 jam tadi, mengajukan pertanyaan, meminta pendapat tentang yang dibahas. Lalu apa fungsi dosen? Dosen berfungsi sebagai dinamisator dan fasilitator. Ya. Jadi dosen pendampingi mahasiswa dalam diskusi. Jadi kalau materi-materi yang disampaikan oleh mahasiswa tadi kurang, ditambahkan oleh dosen. Kalau kurang jelas, dijelaskan oleh dosen. Menyempurnakan materi yang dibahas oleh mahasiswa. Metode pembelajaran dan alokasi waktu. Kuliah berlangsung 16 kali pertemuan, dikurangi UTS dan UAS jadi 14 pertemuan. Pertemuan pertama pendahuluan dan pertemuan ke-14 nanti review. Sisanya 12 pertemuan. Ya. Atau bisa juga kalau reviewnya itu langsung 13 pertemuan. Nah, bagaimana pembagiannya? Mahasiswa dibagi dalam 6 kelompok. Kelas ini berapa jumlah mahasiswanya? 20. Bagi 6 berapa? Ya, sebagian ada 4. Nah, masing-masing nih dibagi 6 ya. Ini nanti tiap kelompok ini 2 kali presentasi selama kuliah. Jadi mungkin yang pertama besok itu pertemuan kedua, nanti ke pertemuan ke-9. Ya. Nah, tengah-tengah dibagi 2. Ya. Kan pertemuan awal itu 1 sampai 7, nomor 8-nya UTS. Nah, pertemuan 9 baru mulai lagi. Jadi yang pertemuan awal jeng 9. Ya, karena yang pertama kontrakan dan yang ketiga pertemuan dengan 10. Apa? Paham? Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi berapa jumlahnya? 6 kelompok. 3 orang atau ada yang 4? 2 kelompok. Nah, 4 orang. ya. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, itu secara kelompok. Materi sesuai dengan RPS. Ya. Secara individu, nah ini ada 2 tugas nih. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Kalau tugas kelompok presentasi, sumbernya dari mana? Jurnal. Buku. Apalagi internet boleh, juga dari jurnal. Saya mengharapkan banyak dari jurnal. Kenapa? Karena era sekarang itu kalian harus berkenalan dengan jurnal. Benar nggak? Wow, terbiasa. Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang sejenis yang membahas itu. Nanti sistematikanya ada dalam RPS tadi. Ya, nanti dulu
dirumuskan gitu kan. Itu secara kelompok. Secara individu, nah karena yang tugas kelompok berapa orang tadi? Nah, Tiga atau empat. Satu pertemuan cuma paling maksimal 4 orang, bener nggak? Sisanya disuruh gawe sama, karena tugasnya tadi 5 jam, bener nggak? Iya. Apa yang dikerjakan? Membuat resume, sama mencari materi dari buku, internet dan jurnal. Tulis tangan. Kenapa? Atau tadi tulis fotokopi mah copy paste. Dibacakin gitu. Bener nggak? Kalau menulis apa yang ambil ingat. kerjakan? Pasti membaca. Kita kan lihat prosesnya dan hasilnya, bener nggak? Kita diajar niat ya. Jadi ada tugas individu. Nih saya bacakan. Secara individu, mahasiswa membuat tugas resume yang ditulis dengan tulisan tangan pada kertas double folio yang bersumber dari internet, e-book, buku, jurnal dan lain-lain. Dengan maksud pengalaman membaca dan menulis langsung apa yang mereka baca akan melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa setiap kali sesi pembelajaran kelas dimulai. Jadi Bapak Ibu ke kelas bukan dengan kepala yang kosong. Tahu, karena di sini student active learning, bukan diuapan deui. Neangan sorangan. Ya, itu bagi individu yang bukan kelompok. Sementara yang kelompok berbagi presentasi. Jadi dari 4 orang tadi berbagi tugas. Siapa yang siapa moderatorna, saha anu kesana, ya berbagi tugas. Anu notulena, ya. Nah, ini bertugas membuat PowerPoint dan dipresentasikan di depan kelas yang bersumber dari literatur, dari buku, jurnal, tadi. Durasinya itu sama setengah dari apa? PowerPoint-nya ya. Minimal 30 menit. Kita kan waktunya 100 menit. Ya kan? Minimumnya 30 menit, sebab nanti tanya jawab. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah membaca, literaturnya sudah punya bahan untuk dibahas, diharapkan diskusinya akan ramai, bener gak? Ya. Karena tadi tugas dosen hanya apa? Dinamisator, fasilitator. Dinamisator. Jadi bukan lagi modelnya kudu menongkun ceramah bari yang tumbuh. Luapan wae. Ya. Jadi adanya pengertian dan pemahaman awal tentang materi perkuliahan tersebut menjadikan diskusi lebih hangat dan diharapkan mahasiswa bisa terlibat aktif dalam diskusi. Pemahaman mereka akan diverifikasi melalui pemahaman teman-teman anggota kelompok lain dan disempurnakan kelengkapan materinya oleh dosen sehingga terbentuk pengalaman yang lebih sempurna tentang topik yang dipelajari. Sampai di sini paham? Siap. Ada pertanyaan? Siap. Ini ya, kalau dalam presentasi kan sekarang udah modern ya, kayak media sosial. Anda bisa menambahkan dengan media sosial, ya dalam bentuk apa itu, atau tambah apa TikTok, boleh. Yang penting tentang materi yang kita bahas. Biasanya lebih ramai, benar nggak? Jadi jangan terpaku pada tulisan-tulisan itu saja, tapi ada variasinya, ada gambar.
apalagi kalau Anda ngambil dari jurnal. Wah, hebat sekali. Saya menginginkan kelas ini betul-betul hidup. Ya. Pengalaman belajar mahasiswa. Setiap kali pertemuan tatap muka dalam pembelajaran, mahasiswa diasumsikan sudah mengetahui tentang topik materi pembelajaran. Karena mahasiswa diwajibkan membaca materi perkuliahan dan membuat resume berdasarkan referensi yang ada. Ya. Resume tersebut merupakan tugas yang ditulis. Nah ini tulis lagi ya, dengan ada kertas double folio dengan maksud pengalaman membaca dan menulis langsung. Ya. Dengan adanya pengertian pemahaman awal, diskusinya diharapkan menjadi lebih hangat, bisa aktif dalam diskusi. Ya. Kemudian kriteria atau indikator penilaian. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan prinsip objektif, akuntabel yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjukkan standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran dengan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Kriteria penilaian. Jadi sekarang itu ada A, ada A min, ada B plus, ada B, ada B min, ada C plus, ada C, ada D, ada E. Ini nilainya ini. Kalau A 80 sampai 100, A min 75 sampai 79, B plus 72 sampai 74, B 68 sampai 71, ini 65 sampai 67 dan seterusnya. Ya. Presentasi penilaian absensi dihitung 10%, kehadiran minimal 80%. Kalau 80% kira-kira pertemuan kita berapa? 14 kali. Ai 20% sebenarnya borosna 20 kali maksimum 2 kali maksimum 2 kali bolos, itu pun kalau sakit, kalau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi bukan di luar sakit ya. Ya, sakit itu sudah ada alokasinya. Ada keperluan itu sudah ada alokasinya. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal resmi. Kalau terjadi perubahan ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswa. Tadi Bu Damai cerita katanya Bu sudah ada bentrok di UTS. Nanti disusun lagi waktunya ya. Biasanya fakultas program juga suka toleransi. Seperti hari ini saya statusnya ngajarnya tadi pagi karena saya uji di Bandung, saya minta ditukar yang siang gitu ya. Toleransi keterlambatan 15 menit, diharapkan nggak ada yang terlambat. Selama proses pembelajaran berlangsung HP dimatikan, jadi jangan ada HP bunyi. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai dengan jadwal. Jadi tugas-tugas tadi ya. Tugas itu kalau di kertas double folio disetorkan sebelum kuliah. Jadi nggak boleh pada waktu kuliah Anda masih kene membuat kerja. So, ayah katanya balalang. Itu disiplin. Itu kamu lucu. Nah, bagaimana dengan alokasi 5 jam nak? Sementara yang dipresentasikan tadi upload, nanti masuk LMS. Ya, nanti saya bicara dengan Pak Sapar, teknisnya supaya tugas yang Anda masuk itu masuk ke LMS sistem. Ya. Pengumpulan berpakaian sopan dan bersepatu dalam perkuliahan. Ya, saya kira itu sudah biasa. Untuk tugas ada pertanyaan? Jadi mungkin ini ya, kalau untuk individual tugas double folio itu kita itu mungkin sudah dikasih di share mungkin di grup atau gimana. Jadi apa yang tugas kita kerjakan, jadi sebelum masukkan udah dikasihkan tugasnya. Maksudnya begitu? Bukan. Jadi kalau yang tugas double folio cukup ditaruh di meja sini. Tapi yang presentasi kan PowerPoint. Iya. Kadang-kadang ada media sosial. Nah,
Sumbernya dari ada yang dari jurnal, ada yang dari buku. Nah, itu kan PowerPoint. Ya. Nah, supaya terdata, ya terdata, itu nanti saya minta kumaha sarana supaya pas apa dimasukkan, diupload ke LMS. Ya, pokoknya mah ayat tercatat lah gitulah. Bukti. Jadi yang double folio tulis tangan disetorkan sebelum kuliah. Ya. So, Maksudnya yang tugas mandiri itu mereview kembali yang kita presentasikan lewat tulisan gitu. Sebelum. kita misalnya besok nih, Ya. besok teh materinya tentang apa? Ya. Maka kepemimpinan, maka Bapak membuat resume untuk individu, ditulis tangan berfolio. Sebelum kuliah teh Oh iya. taruh di meja saya. Oh, iya. Sementara yang presentasi Bapak pakai PowerPoint. Sudah diupload dulu. nah, sementara belum bisa diupload, pokoknya PowerPoint. Ya nanti teknisnya diupload gampang. Ya. Prof, yang presentasi sama. Yang presentasi berarti tidak ada tugas untuk individu, Enggak, tunggu. kecuali nanti presentasi orang lain baru kita ada tugas. Ulah double. Nah itu. Nanti kalau dikirim ada jawaban tuh. Iya. Mana komitinya biar? Dibatasi nggak narasinya? Dibatasi nggak narasinya? Misalnya satu double folio harus penuh semua atau gimana? Oh, Bebas. minimal ya 3-4 halaman lah. Ya. Ketipul. Nya salaman folio full. Iya, satu berarti Usia satu pol gitu. sekali nyabut sih ada. Iya. Nah, itu. Itu penting banget. Jadi ilmu presentasi sampai sih Bu. Selain gitu. Sekarang berapa sekarang? Itu eta mah ben Dan 14-20 milari sampai gitu. Itu milari. Itu mah disajikan dina PowerPoint makalah. yang 16. Jadi tidak masalah. Temanya berarti seru aja. Saya ada mending gitu benar. Di video. Sekarang kita akan lihat setelah tahu aturannya ya. Kita sekarang lihat apa saja nih kontrak kuliah nomor 1 kepemimpinan, nomor 2 syarat dan asas dalam kepemimpinan pendidikan. Nanti ini bisa di-share ya. Iya. Soalnya tadi sudah saya
Udah Bu? Pada Udah di set? Ya. Oh ya udah. Oh, tak Keterampilan dalam pengambilan keputusan, Oh iya. analisis kekuasaan, perilaku kepemimpinan. Nah di sini sampai 15 motivasi dalam kepemimpinan, ya. Tapi yang kita bagi di sini 12 tambah 1 13 ya. Yang terakhir ini nanti kita atur lagi, ya. Nah, mengetahui bahan dan materi skedul perkuliahan, mahasiswa memahami dan mengerti definisi ruang lingkup pendidikan kepemimpinan pendidikan Islam. Indikatornya motivasi pendidikan untuk belajar mandiri, mahasiswa dapat mengikuti studi skedul perkuliahan, memahami definisi ruang lingkup. Nah, baru akan kita bahas nanti. Mampu menjawab pertanyaan, aktif merespon materi diskusi, kontrak belajar. Jadi ada definisi dan ruang lingkup kepemimpinan pendidikan Indonesia. Nanti yang kedua, saya kira nggak perlu saya baca satu-satu ya, paham aja. Nggak bisa dibaca. aktif ya Pak. Learning standar. Jadi pada kontrak belajar sekarang kita membahas pendahuluan, perkenalan, penjelasan RPS sudah ya, penjelasan aturan perkuliahan. Nah, pada sistem perkuliahan tadi sudah saya jelaskan juga student active learning ya. Ini juga tadi sudah saya jelaskan sistem perkuliahannya, metodenya, juga diskusi kelompok, pengalaman belajar bagi mahasiswa, juga sekarang definisi dari ruang lingkup kepemimpinan pendidikan Islam. Ini hanya sekadar dari awal-awal ya. Kepemimpinan, coba Bapak Ibu siapa yang punya definisi tentang kepemimpinan? Banyak pemimpinan yang kita bisa jumpai. Siapa yang mau mendefinisikan kepemimpinan menurut versi Bapak? Silakan. Kepemimpinan kan kumasi. Ya, enggak? Kepemimpinan itu kemampuan seseorang untuk bisa mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Contoh yang sederhana, Bapak Ibu kalau udah berkeluarga di rumah nih, tugas orang tua apa? Pemimpin, benar nggak? Kita semua adalah pemimpin, benar nggak? Minimal Badi diri kita sendiri. Hukum rakyat. Ya, kita semua adalah rakyat. Pemimpin itu laksana jantung. Tempatnya di mana? Dalam rongga dada. Ya, yang dilindungi tepatnya dilindungi. Tapi punya posisi yang sangat strategis. Apa tugas jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang tidak kena aliran darah, apa yang terjadi? Masalah. Benar nggak? Jadi tugasnya berat nggak? Berat. Mengantarkan darah ke seluruh tubuh secara merata. Jadi sini dikatakan kesiapan bagi seseorang untuk mengenal, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain
sehingga mereka ingin bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Apalagi posisi pemimpin khadimun ummah, apa itu? Pelayan. Khodim. Jadi posisi kita jangan ingin hanya selalu dilayani, tapi justru melayani. Apakah melayani sesuatu perbuatan yang Hina? Tidak. ya? Kemuliaan kita terletak pada kemampuan melayani sesama. Melayani, masih melayani, konsep melayani itu tadi kan menyebarkan darah ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Ini posisinya sangat strategis. Jadi kalau ada organ yang bermasalah, kalau logikanya siapa yang salah? Jantungnya, aliran darahnya. Jadi bapak ibu di rumah nih, kalau ada yang bermasalah dengan istri, dengan anak nih, untuk ibu juga bermasalah dengan anak, yang salah siapa? Karena siapa yang mengalirkan darah? Pemimpin. Kita kadang-kadang mau enaknya aja ya. Datang jawabnya paling sentral. Ingat, anak bermasalah kesalahan orang tua. Di kantor juga demikian. Ada yang bermasalah dengan pekerja, pimpinannya. Ya. Di pimpinan harus berdiri paling cepat menghadapi berbagai masalah, bukan melemparkan masalah. Dia adalah pijakan. Pijakan itu apa? Tetesean, tumpuan. Tetesean anak buahnya untuk menaiki tangga yang lebih tinggi. Ingat, pundak bapak, pundak ibu sebagai seorang pemimpin itu adalah tangga anak buah untuk mencapai Kata lebih tinggi. tangga yang tertinggi. Ya. Apa itu tetesean? Harapan. Step. Itu kan menjadi apa? Harus menjadi merupakan fondasi yang kuat. Tatkala pijakannya nggak kuat, nyampe nggak ke atas? Enggak. Ya, ingat. Itu mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan Islam adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang terorganisir yang diupayakan untuk menentukan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai, yakni membentuk menjadi makhluk sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Nih katanya. Proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang terorganisir. Ini dalam pendidikan Islam itu ada proses mempengaruhi kegiatan tapi terorganisir. Terorganisir itu apa sih? Terstruktur, Teratur, sistem. Ya, terlaksana. ya terarah, terorganisir ya. Jadi demikian, sedemikian rupa. Diupayakan untuk menentukan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. Apa tujuan pendidikan Islam? Membentuk manusia makhluk sempurna baik di dunia maupun akhirat. Makhluk sempurna kan masih kita sebagai Muslim apa tujuannya? Manusia Iman. sempurna. Beriman dan beramal soleh. Akhlakul karimah, akhlak Rasulullah. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang akhlak Rasulullah? Uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Apa
jujur, apalagi selain jujur, cerdas, terpercaya, jujur, bisa dipercaya, adil, tegas, ya, Hari Yusuf tidak ada dusta. Sini ya. Kalau amanah apa? Dapat dipercaya. Amanah itu apapun posisi bapak dan ibu dilakukan, dilaksanakan sebagai sebuah, diperankan sebagai sebuah tanggung jawab. Nih ya, diperankan dengan penuh tanggung jawab karena ada hak orang lain. Apa peran bapak? Di rumah, di kampus, di sekolah, di tempat bekerja, beda-beda kan? Maka bapak dianggap sebagai suami atau bapak yang amanah tatkala peran bapak sesuai dengan fungsinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena ada hak anak dan istri. Itulah amanah. Bapak sebagai guru kapan? Kalau melaksanakan tugas sebagai guru dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena ada hak mahasiswa, ada hak siswa, baru dikatakan amanah. Jadi amanah itu apapun posisi kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena penuh tanggung jawab kan kira-kira apa? Sukses gak? Berhasil gak? Kan penuh tanggung jawab karena apa? Ada hak orang lain. Baru kita dikatakan benar dipercaya dia sebagai seorang bapak, bisa dipercaya dia sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pekerja. Amanah. Jadi amanah itu dipercaya karena ayah sababnya. Sababnya apa? Melaksanakan posisi. Karena kita multifungsi, benar nggak? Multi nggak? Banyak. Tapi semua posisi kita perankan dengan tanggung jawab. Maka kita dikatakan amanah sebagai bapak, amanah sebagai ibu, amanah sebagai guru, amanah sebagai karyawan atau mahasiswa apapun. Yang semuanya beda-beda, benar nggak? Sidik amanah. Ada lagi ya, non? Atau ada non? Cerdas. Cerdas itu ada cerdas secara hati, intelektual, ada cerdas secara spiritual, emosional. Secara intelektual kita harus melalui jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Banyak sekarang pendidikan yang non formal yang bisa kita raih dengan internet gampang ya. Apapun yang ingin kita ketahui ada nggak? Ada. Tapi kadang dulu aja sana. Sebab apa? Sekarang media sosial itu kebenaran teh relatif, nisbi, benar nggak? Nah, terus sana. Nah, kalau jelas sumbernya, kadang-kadang yang ngacok dianggap benar sekarang. Banyak nggak? Banyak. Banyak sekarang orang-orang yang seolah-olah menjadi ahli dalam berbagai pihak, macam-macam keahliannya. Segala rupa informasi kalau kita lihat dalam TikTok atau nanti YouTube banyak informasi. Tapi kan deh masalah agama harus jelas. Ilmu pengetahuan juga harus jelas sangat. Karena apa? Untuk jelas sumbernya bisa menyesatkan. Bukan hanya agama, ilmu pengetahuan juga. Kadang-kadang tuh bener kamu itu orang mereka bingung. Itu mana lu benar? Ya, cerdas secara intelektual, bisa melalui pendidikan formal, bisa melalui pendidikan informal atau non formal. Apa hasilnya? Kita mampu berpikir
logis. Apa tadi logis? Masuk akal. Akal. Jadi bapak itu kan berpikirnya termasuk akal, cerdas. Ya, karena sekarang banyak kebenaran yang seolah-olah mistik. Ya. Berpikir logis. Kemudian tadi yang saya sampaikan kalkulatif. Apa artinya? Apapun yang mau bapak ibu kerjakan, mau lakukan, tolong hitung-hitung heula. Kita benar salah kalkulasinya kumaha, apa akibatnya, apa dampaknya, kira-kira maslahat apa madorot. Menentukan tuh. Suka nggak dihitung-hitung? Jangan lupa perlu dihitung. Kita maslahat madorot. Kita madorot pentingnya ke lebar. Dan yang ketiga berpikir prioritas. Karena biasanya nih bapak ibu kuliah kita kurang perlu 2 tahun sekolah alasan. Tapi kalau kita prioritas berpikir tadi logis, kalkulatif, dan prioritas beres. Benar nggak? Itu cerdas secara intelektual. Cerdas secara emosi. Apa itu? Kita ini manusia makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial? Tidak bisa hidup sendiri. Jangan politikan. Sukses kita karena bantuan orang lain. Tapi hancur kita juga gara-gara kelakuan batur. Benar nggak? Benar gitu? Ya. Apa artinya? Berbaik-baiklah dengan semua orang. Sebab tatkala kita berbuat kebaikan kepada seorang, berarti kita sedang menanam kebaikan buat diri sendiri. Infah santun. Tatkala kita asal kebatur, dipersulit hidup kurang kudus. Benar nggak? Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kebahagiaan kita adalah karena kita mau dan mampu Membahagiakan orang lain. Tapi kalau kita belum mampu membahagiakan semua orang, Minimal. minimal ada seorang pun yang teraniaya. Itu harus jadi prinsip hidup kita. Ingat, semua kebaikan yang kita buat hakikatnya untuk Kita sendiri. Jadi mengurangi sok hasad kabatur, tumbuhan pangeran bakal dipersulit kehidupan kita. Jadi kalau kita memperoleh kesulitan, ingat, orang perlu introspeksi, orang sok nyari batu, orang sok hasad kabatur, orang sok openan kabatur, orang sok ngadamu batur. Nah, itu kecerdasan emosi. Kadang-kadang ya kita nggak sadar karena itu karakter ya, kadang-kadang karakter ya. Kalau karakter kita sok hasad kabatur, terus ngomongkeun batur, kesalahan batur dikorek-korek. Kita nggak perlu peduli dengan orang lain. Jadi kalau kita diperlakukan tidak nyaman dengan orang lain, jangan dipikirin. Kenapa? Itu urusan manehna jeung Gusti. Tidak urusan kurang mah berbuat baik kepada semua orang. Bisa nggak gitu? Jangan peduli kita diperlakukan orang lain nggak nyaman. Lain urusan kurang, tunggu di pikiran. Kita mau urusan Gusti di manehna. Dan manehna melakang gorengan, manehna bakal benar kegorengan. Urusan kurang mah jeung saha wae nu bager nu hasud ka urang harus bergerak. Nah, bisa nggak cerdas secara emosi? Susah ya, tapi bisa nggak? Bisa. Harus. Ya, itu enak diomongin tapi susah di. Benar nggak? Susah nggak? Susah. Tapi kalau kita punya kesadaran yang tinggi, nggak ada masalah. Kurang
mah biasa namun diomong batu kodok kamu. Itu di pikiran. Meak-meakeun emosi kita terkuras untuk hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Sudah gampang, ya, sudah gampang. Jangan kita terkuras oleh hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Orang memikirkan lu perlu, batu rasa mantap, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial. Apa kecerdasan sosial? Kepedulian, keprihatinan, keterpanggilan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Orang tua sok egois, namun cuma mikirin untuk dirinya sendiri. Pikirkan apa yang bisa kita bantu untuk orang lain. Si Rasul teh lain umat kuring jelema dengan pikiran awak masyarakat. Tidak dianggap sebagai umat Rasul, hanya Rasulnya. Orang itu peduli kepada orang lain. Kecerdasan sosial. Dan yang terakhir namanya sidik, amanah, fatonah. Apa itu tabligh? Berkomunikasi. Kalau komunikasi kita baik dengan semua orang, beres. Menurut kita menyampaikan sesuatu, setengah hati kubatur, kacau. Ya. Bagaimana cara komunikasi yang baik? Seni mau mendengarkan orang. Ulah sok ngerasa apa? Dengarkan kata orang. Kita menyampaikan sampai orang merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Nah, insya Allah kalau akhlakul karimah kita miliki, apa yang kita dapatkan? Modal sosial, karena akhlakul karimah adalah modal sosial. Modal sukses hidup Tuhan. Jadi Bapak Ibu ingin sukses, akhlakul karimah, Bapak kasih beli mana? Bantu beli, besok beli, enggak? Tapi kalau kita punya akhlakul karimah, di teangan berbantu teh. Ya, orang jujur tuh di mana-mana gampang. Jadi ingat, ke depan kita itu sangat tergantung dari apa yang kita tunjukkan dalam kehidupan. Kalau kita menunjukkan kehidupan akhlakul karimah, di mana-mana insya Allah pintu terbuka sukses kita di depan mata. Tapi mun akhlak kurang bareng patut, korean, benar gak? Namun si etama gitu, udah itu iya. Jadi itu nggak ganggu rezeki. Ingat, kesuksesan rezeki kurang sangat tergantung pada akhlak kita. Ini maksud kita dari kepemimpinan, nggak apa-apa ya. Jadi akhlak kunci orang senang dengan kita karena akhlak kita. Jadi membentuk manusia menjadi makhluk sempurna nih ya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kepemimpinan pendidikan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran dan hadis yang harus pegang teguh pada keduanya. Untuk mencapai kepemimpinan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, menurut Thalib ada nilai-nilai fundamental kepemimpinan pendidikan yang perlu diketahui, ya, yang perlu dimiliki. Integritas dan moralitas. Nah, integritas teh. Tadi termasuk kejujuran, gak bohong, disiplin, kerja keras, integritas, ya. Moralitas, moral tadi kita apa? Akhlak ya. Tanggung jawab kan masih. Orang yang bertanggung jawab. Melaksanakan semua tugas yang dibebankan nih dengan sebaik-baiknya. Karena
hikmat. Apa hikmat? Ada keteladanan, ada iman, ada sosial. Ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan mengenai ini? Nah, kalau ini ada tadi 13 pertemuannya. Masih panjang tuh waktunya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, soalnya kita tidak akan membahas materi ya, hanya tadi pengantarnya saja. Ruang lingkupnya, jadi kepemimpinan, syarat dan asas dalam kepemimpinan di pertemuan ketiga, keterampilan dan pengambilan keputusan, analisis perusahaan.